Evaluasi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, dan mengarahkan seluruh aktivitas dalam organisasi agar selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, selanjutnya, adapun tujuan utama sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, memastikan semua unit kerja menjalankan tugas sesuai dengan rencana. Yang kedua, menjaga efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Berikutnya ada fungsi sistem pengendalian manajemen, yaitu untuk menyelaraskan tujuan organisasi dan individu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, untuk sebagai alat pengambilan keputusan menilai kinerja PT Pertamina. Selanjutnya itu ada pengertian Pertamina. Pertamina adalah perusahaan energi terintegrasi Indonesia yang terus berinovasi dan berupaya maksimal untuk menghidupkan energi selama lebih dari 6 dekade. Pertamina secara konsisten memperluas keunggulan dalam setiap eksplorasi, produksi, dan aktivitas bisnis lainnya untuk menyediakan energi ke seluruh dunia. Pertamina ini mengirimkan energi ke kota-kota dan perbatasan terpencil. Pertamina juga bersemangat untuk berkolaborasi dengan masyarakat global demi mewujudkan transisi energi untuk mencapai tujuan bersama dunia dalam menurunkan pemanasan global dan mencapai keberlanjutan energi. Pertamina ini mempunyai visi dan misi. Visinya itu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, sedangkan misinya yaitu menjalankan usaha pada sektor minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi yang berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya itu ada tata nilai perusahaan. PT Pertamina menetapkan 6 tata nilai perusahaan yang menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan perusahaan. Yang pertama itu ada clean atau bersih, yaitu dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi sikap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. Yang kedua itu ada kompetitif, yaitu mampu berkompetisi dalam skala baik regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya, sadar biaya, dan menghargai kinerja. Yang ketiga itu ada confident atau percaya diri, yaitu berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. Yang keempat itu ada customer focus atau fokus pada pelanggan, yaitu berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang kelima itu ada komersial, yaitu menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Yang keenam itu ada capable atau berkemampuan, yaitu dikelola oleh pemimpin dan pekerja profesional yang memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi serta berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan. Di sini ada struktur organisasi PT Pertamina. PT Pertamina Persero Tbk merupakan holding company, yaitu holding company itu di bidang energi, berarti bahwa Pertamina berperan sebagai induk perusahaan holding yang mengelola dan mengkoordinasikan berbagai anak perusahaan yang bergerak di sektor-sektor spesifik energi. Dan di sini juga ada subholding dan holding, yang dimana holding ini sebagai induk perusahaan yang menjadi pusat kendali utama pada perusahaan yang bertanggung jawab pada seluruh grup. Nah, sedangkan kalau subholding yaitu adalah unit bisnis mandiri yang dimana kendalinya diatur oleh subholding atau masih dalam naungan subholding, tetapi dia punya
punya bisnisnya mandiri masing-masing, tapi tetap masih dalam naungan dari subholding perusahaan. Di sini juga ada penganggaran dan keuangan pada tahun 2003. Dan di sini PT Pertamina mencatat kinerja keuangan yang cukup kuat meskipun mengalami penurunan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi akhirnya laba tahun berjalannya mencapai 4,770 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dari 4.060 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2002. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu menjaga kestabilan profitabilitas di tengah tekanan eksternal dan volatilitas pada energi global ini. Jadi tetap menjaga kestabilan keuangannya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan strategis operasional PT Pertamina. Perencanaan strategis PT Pertamina adalah dokumen yang dapat merumuskan jangka panjang dan strategis perusahaan yang akan diimplementasikan oleh PT Pertamina yang mencakup visi misi dan tujuan perusahaan. Perencanaan ini meliputi beberapa aspek, yaitu pengembangan bisnis, investasi, pengelolaan risiko, dan pengelolaan sumber daya manusia. Perencanaan strategis ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan baik dalam produksi dan distribusi sumber daya yang meliputi minyak, gas, dan energi, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Beberapa manfaat perencanaan strategis PT Pertamina yaitu 1. Perencanaan strategis dapat membantu Pertamina dalam memfokuskan usaha dan sumber daya pada tujuan jangka panjang dan strategis perusahaan. Jadi di sini PT Pertamina ini harus lebih berfokus pada tujuan jangka panjang perusahaan agar dapat membantu seluruh unit usaha agar lebih selaras menuju tujuan dan dapat menghindari pemborosan sumber daya pada aktivitas yang tidak produktif atau tidak sesuai dengan arah yang strategis. Yang kedua, membantu memaksimalkan konsistensi dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi risiko yang tidak konsisten dengan tujuan jangka panjang. Jadi perusahaan PT Pertamina ini dalam meningkatkan konsisten pengambilan keputusan, perusahaan harus memberikan kerangka acuan yang solid supaya dapat menghindari tujuan jangka pendek yang bisa sangat bertentangan dengan perencanaan strategis perusahaan. Yang ketiga, perencanaan strategis dapat membantu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam mengidentifikasi potensi kelemahan serta mencari peluang. Perusahaan PT Pertamina dapat menjadi alat dalam mengukur pencapaian kinerja strategis agar mempermudah dalam mengidentifikasi kelemahan internal serta peluang eksternal sehingga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja. PT Pertamina memiliki penilaian kinerja yang dibagi menjadi 2, yaitu penilaian kinerja organisasi dan penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja organisasi sering disebut dengan POSE atau Pertamina Operation dan Service Excellence. Dan yang kedua itu penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan menggunakan Human Resource Scorecard yang mendukung penilaian kinerja POSE dan mencangkup aspek kepemimpinan, keselamatan kinerja, kualitas, pemeliharaan, dan profesionalisme SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Divina dengan NIM 221011-20132. Izin melanjutkan materi presentasi yang tadi sebelumnya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan saya. Di sini saya akan membahas pengawasan dan evaluasi kinerja di PT Pertamina Persero.
Jadi pengawasan dan evaluasi kinerja itu merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen, termasuk juga nih di PT Pertamina Persero. Dalam pelaksananya itu, Pertamina memiliki beberapa mekanisme utama dalam mengawasi kinerja perusahaan. Yang pertama ini melalui internal audit yang berfungsi melakukan audit operasional dan memastikan seluruh kegiatan perusahaan itu berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Terus yang kedua ini Pertamina memiliki whistleblowing system atau WBS, itu saluran pelaporan pelanggaran yang bersifat anonim untuk mendorong keterbukaan dan transparansi. Terus yang ketiga itu ada Dewan Komisaris dan Komite Audit yang bertugas untuk mengawasi perusahaan dari sisi tata kelola dan juga strategi agar tetap berada pada jalur yang benar. Terus yang keempat ini digunakan evaluasi berbasis kinerja atau KPI yang dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas masing-masing kinerja. Tapi nih meskipun demikian ya, meskipun sistem pengawasannya udah tersusun dengan baik, masih terdapat nih sejumlah tantangan dalam implementasinya. Beberapa di antaranya itu budaya organisasi yang belum sepenuhnya terbuka terhadap sistem evaluasi, terus ada pemanfaatan sistem WBS yang belum maksimal, terus lemahnya tindak lanjut terhadap hasil audit yang telah dilakukan. Selanjutnya ini ada evaluasi kinerja di Pertamina itu dilakukan melalui proses yang sistematis. Proses ini diawali dengan penetapan KPI berbasis Balance Scorecard atau BSC yang mencakup aspek keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan. Setelah KPI ditetapkan, data kinerja dikumpulkan dan dilaporkan secara berkala oleh masing-masing unit kerja. Kemudian setelah dikumpulkan, dilakukan analisis nih untuk mengidentifikasi kesenjangan dan akar masalah apabila terdapat penyimpangan dari target yang ditentukan. Hasil dari evaluasi ini kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan sistem dan penguatan kebijakan sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Namun efektivitas evaluasi ini tuh sangat bergantung pada komitmen dari seluruh pelaksana di lapangan serta dari kualitas sistem pelaporan dan monitoring yang digunakan. Meskipun tadi udah aku jelasin struktur pengawasan sama evaluasinya udah rapi, nyatanya tuh pengawasan yang tidak dibarengi budaya integritas tetap menyisakan celah terhadap pelanggaran. Maka dari itu, pengawasan dan evaluasi kinerja di Pertamina itu harus diperkuat bukan hanya secara sistem tapi juga secara budaya organisasi. Terima kasih. Oke, baik, saya Surisma Indah. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan teori dan juga kondisinya di PT Pertamina. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya kalau misalkan Pertamina itu sudah punya beberapa sistem pengendalian manajemen di perusahaannya, seperti misalnya internal audit, juga ada whistleblower. Cuma secara penerapan memang belum maksimal. Cuman kita lihat di sini perbandingan ada dua, yaitu dari sisi keuangan dan juga dari sisi budaya organisasi. Dari sisi keuangan, Pertamina itu sudah bagus, kita lihat dari mana? Dari Pertamina itu sudah berhasil menduduki peringkat pertama di Fortune Indonesia 100 tahun 2023. Itu tuh untuk kategori yang pendapatannya paling besar. Jadi Pertamina ini secara finansial sudah sangat baik, sudah sangat bagus seperti itu. Kemudian dia juga sudah menunjukkan laporan kinerja keuangan yang masih stabil. Jadi dari tahun ke tahun itu labanya itu cenderung menaik. Jadi secara laporan keuangan itu PT Pertamina sudah sangat bagus. Kemudian dia juga diapresiasi Komisi 12 DPR RI atas kinerja dan langkah strategisnya dalam penanganan suplai BBM. Kemudian di tahun yang sama di 2023 juga di dalam cakupan Asia Tenggara itu sudah termasuk dalam perusahaan dengan pendapatan terbesar seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi budaya organisasi, seperti yang kita tahu kalau misalkan di awal tahun 2025 kemarin ada kasus yaitu korupsi yang dilakukan sama PT Pertamina Patraniaga, which is itu adalah subholdingnya dari PT Pertamina Persero. Jadi anak perusahaan itu melakukan korupsi yang nilainya sangat besar sekali, 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Itu dia masuk dalam peringkat pertama Liga Korupsi Indonesia, juara pertama, karena dari nilai angka korupsi itu sangat-sangat besar sekali. Dan itu kemudian menyoroti bagaimana sih sistem pengendalian di internalnya PT Pertamina itu sampai korupsi yang sebegitu besarnya itu bisa terjadi. Nah, ini membuktikan kalau
beberapa orang juga sebenarnya beberapa pakar itu menyoroti bagaimana whistleblower itu tidak bekerja di PT Pertamina. Karena kalau misalkan bekerja dengan korupsi uang sebanyak itu, tidak mungkin para direksi, para komisaris itu tidak tahu. Mereka hanya tidak menindaklanjuti kasus-kasus seperti itu, sehingga akhirnya berlarut-larut dari 2018 sampai 2023 dalam rentang 5 tahun itu, sehingga korupsinya benar-benar besar sekali sampai 1 kuadriliun itu salah satu kelemahan dari sistem pengendalian PT Pertamina. Sebenarnya kalau misalkan dibahas kenapa whistleblower itu tidak berjalan di Pertamina adalah karena ya di pemerintahan sendiri sebenarnya budaya korupsi itu sangat kental. Jadi kalau misalkan ada 10 karyawan di dalam perusahaan pemerintah, ketika satunya itu sebenarnya mau jadi whistleblower, ya dia tidak akan bisa berjalan karena sebenarnya dalam sistemnya itu dia akan kalah karena yang lainnya itu akan saling berkongsi untuk tidak ketahuan gitu korupsinya. Jadi sebenarnya sulit kalau misalkan mau ada whistleblower dalam pemerintahan karena budaya korupsi itu yang sudah mengakar kuat kayak gitu. Itu sih kelemahan kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan di pemerintahan, karena beda dengan perusahaan swasta yang sangat mengedepankan profit dengan mengurangi biaya-biaya yang ada. Jadi kalau di pemerintah kan biayanya diada-adain biar jadi celah untuk bisa korupsi itu kayak gitu. Jadi dari perbandingan teori dan kondisi ini, Pertamina bagus secara keuangan tentu saja, cuma secara budaya organisasi masih sangat-sangat kurang, masih sangat-sangat buruk sekali, bahkan bukan kurang lagi, seperti itu. Baik, di sini saya lanjut yaitu ke bagian kesimpulan. Jadi sebenarnya sistem pengendalian manajemen ini kan memegang peranan yang sangat penting sekali untuk menjaga efektivitas, kemudian juga efisiensi dalam operasional sebuah perusahaan begitu ya. Jadi bagaimana sistem pengendalian manajemen ini bisa menjaga perusahaan dari adanya penyimpangan-penyimpangan begitu. Cuman karena kasusnya kita lagi bahas PT Pertamina, yang juga lagi ada kasus korupsi ini kan menjelaskan kalau misalnya sistem pengendalian yang tidak benar-benar berjalan itu kan sangat-sangat merugikan ya. Sangat-sangat merugikan sekali. Walaupun sebenarnya di PT Pertamina itu sistemnya udah ada kok, cuma tidak dijalankan aja begitu, tidak maksimal aja gitu. Seperti itu. Terus secara keuangan, secara teori tadi sudah dibahas aspek-aspek penganggarannya seperti apa, kemudian keuangannya seperti apa, pengukuran kinerjanya seperti apa, itu sudah dibahas tadi dan sebenarnya cukup bagus, cuma hanya saja memang pengendaliannya tuh untuk yang bagian pengendalian manajemen dalam sistem pemerintahan itu emang terkadang hanya bisa dibilang tidak substantif gitu. Jadi hanya simbolik saja kalau misalkan dia tertera punya sistem-sistem seperti ini, punya sistem anggaran seperti ini, punya sistem pengendalian seperti ini, tapi itu tidak benar-benar bisa terimplementasi dengan maksimal kayak gitu. Jadi ini juga membuktikan kalau misalkan sistem pengendalian manajemen itu sebenarnya bukan cuma bisa kita lihat dari kinerja keuangan yang bagus aja. Jadi perusahaan yang punya pendapatan besar, punya laba besar itu belum tentu dia tuh secara internal manajemennya tuh juga bagus gitu. Jadi sistem pengendalian manajemen itu kompleks untuk bisa membuat efektif dalam berbagai aspek, mau dari itu aspek finansial ataupun aspek budaya organisasinya gitu. Jadi apalagi untuk perusahaan PT Pertamina ini kan, atau perusahaan-perusahaan lain BUMN, perusahaan pemerintah harusnya lebih bisa transparan, lebih bisa punya integritas, juga bisa pokoknya sistem pengendaliannya bisa benar-benar efektif untuk bisa menjaga transparansi kepada publik, seperti itu. Baik, cukup sekian materi yang dipaparkan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.